Bismillahirrahmanirrahim. Amalan ini sahabat hanya cukup dibaca setiap minggu di pintu masjid sahabat. Jadi jika mengamalkan ini, insya Allah rezekinya akan melimpah luas, dan jika berdagang, keberkahan dagangannya dari hasilnya Allah Ta'ala lipat gandakan sampai 70 lipatan sahabat. Masya Allah amalan ini. Sahabat, kali ini kami mau berbagi sebuah amalan ijazah, yaitu dalam kitab I'anatul Talibin Juz 2 halaman 106 versi Al-Maktabah Asy-Syamilah. Jadi mari kita langsung baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaidu, beberapa faidah. Al-ula, yang pertama, Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, Nabi Muhammad sesungguhnya bersabda, yaitu mangqala, barang siapa yang berkata atau berdoa, ba'dama tuqda al-juma'atu, setelah terlaksanakan atau dilaksanakan sholat Jumat. Membacanya adalah subhanallahil azimi wa bihamdihi, yaitu setelah selesai sholat Jumat membaca subhanallahil azimi wa bihamdihi. Mi'ata marratin, membaca 100 kali setelah selesai sholat Jumat. Maka ghafarallahu lahu, Allah Ta'ala mengampuni kepadanya mi'ata alfi dzambin, 100.000 dosa buat pengamalnya. Waliwalidayhi, dan untuk kedua orang tuanya, arba'atan wa isyrina alfa dzambin, yaitu 24.000 dosa. Masya Allah, ini adalah ijazah yang sebelumnya. Terus kita lanjutkan sahabat. Ats-tsaniyatu, adapun yang nomor 2, an Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, dari tuanku Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, nafa'anallahu bihi, anna man ghadaba, bahwasannya siapa yang merutinitaskan, barang siapa yang mendawamkan ala qiraati hadainil baitaini, atas pembacaan dua bait ini, fi kulli yaumi jum'atin, di dalam setiap hari Jumat, tawaffahullahu, maka Allah Ta'ala mewafatkan kepadanya alal islami, atas agama Islam, min ghairi syakkin, tanpa keraguan. Wahuma, adapun dua bait ini adalah ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata wafir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi, yaitu dua bait Abu Nawas. Namun di dalam Fathul Qorib ini juga ada sahabat yang mana dibaca setiap habis sholat Jumat. Namun di dalam i'anah ini ada dua ijazah, boleh laki boleh perempuan, dan setiap hari Jumat, dibacanya setiap hari Jumat. Namun ada riwayat lain yang harus setelah selesai sholat Jumat, tergantung sahabat kapan akan dibaca. Nah, di sini riwayat yang lain mengatakan wa nukila am ba'dihim, dan dinukil dari sebagian ulama, annaha, bahwasanya dua bait tadi, tuqra, itu dibaca dua bait tadi, khamsa marrat, itu dibaca 5 kali, ba'dal jum'ati, setelah sholat Jumat. Jadi kesimpulannya, bait ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata wafir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi, ada dua riwayat atau dua ijazah. Yang pertama adalah setiap hari Jumat 5 kali dibaca, dan yang kedua sebagian besar ulama mengatakan setelah sholat Jumat. Ini sahabat ijazah yang kedua, faidah yang kedua. Selanjutnya ats-tsalitsah, ijazah inti dari video ini, amalan ini, yaitu yang faidah nomor 3. An Ar-Ra' bin Malik, dari sahabat Ar-Ra' bin Malik, annahu kana idza shalla al-jum'ata, bahwasannya sahabat Ar-Ra' bin Malik jika sholat Jumat atau selesai sholat Jumat, insarafah, beranjak pergi, fawaqafah, maka berhenti,
ala babil masjid, atas pintu masjid. Berhenti pada pintu masjid ketika selesai sholat Jumat. Tentunya yang dimaksud sahabat, setelah selesai sholat Jumat, beliau sahabat Ar-Ra' bin Malik membaca amalan-amalan seperti Al-Fatihah 7 kali, Qul 7 kali, dan lain sebagainya. Setelah selesai semua doa-doanya, baru beranjak pergi dan berhenti di pintu masjid sahabat. Nah, baru dia mengatakan sebuah doa. Waqala, dan mengatakan atau berdoa, Allahumma ajabtu da'wataka wa sallaitu faridataka wa antashartu kama amartani farzuqni min fadlika wa anta khairur razikin. Ini yang dibaca sahabat. Jadi yang beliau baca adalah Allahumma ajabtu da'wataka wa sallaitu faridataka wa antashartu kama amartani farzuqni min fadlika wa anta khairur razikin. Ini yang dibaca dan ini adalah riwayat Ibnu Hatim. Hadis ini juga terkenal. Riwayat Ibnu Hatim sahabat juga ada di tafsir-tafsir tentang hal ini. Nah, ini dibaca sampai di sini. Namun bagi orang yang mau berbuat lebih ada amalan tambahan-tambahan. Ini dibaca di dalam pintu masjid 1 atau 3 kali sahabat setelah selesai sholat Jumat. Jadi doa tambahan yang boleh sahabat baca, lebih baiknya baca atau tidak seperti ini sahabat. Wa qad qulta wa qaulukal haqq ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sampai di sini. Ini adalah ada pada surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah di akhir ayat, di akhir surat maksudnya. Namun jika sahabat hafal lanjutannya, lebih baik kalau dilanjutin. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur razikin. Ini bagi yang hafal sahabat. Kalau bagi yang tidak hafal, cukup yang tadi namun dilanjutkan dengan 2. Menghafalkan lebih baik. Jadi prakteknya begini sahabat ya. Ada 2 ijazah. Ketika selesai membaca dan sholat Jumat, langsung pergi ke pintu masjid. Setelah pergi ke pintu masjid baru berdoa, Allahumma ajabtu da'wataka wa sallaitu faridataka wa antashartu kama amartani farzuqni min fadlika wa anta khairur razikin. Titik sampai di sini. Untuk yang umum, yang awam, yang riwayat Ibnu Hatim, hadis sahih ini sahabat, boleh diamalkan semua. Untuk yang berbuat lebih, jelas lebih baik, maka dilanjutkan dengan doa selanjutnya. Waqad qulta wa qaulukal haqq ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin. Namun jika sahabat hafal dilanjutkan sekalian biar tamat, yaitu selesai dalam surat Al-Jumu'ah. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur razikin. Inilah amalannya. Namun untuk pemula kami sarankan baca yang doanya saja. Ayat Al-Qur'annya hafalin nanti atau ditulis dalam kertas ketika Jumat dibawa dan ketika pulang dibaca. Itu lebih baik sahabat, atau dalam HP juga boleh dibaca doa ini. Jadi sahabat, masalah ini juga ada di dalam tafsir Ibnu Katsir yang mentafsirkan ayat-ayat yang tadi. Di sini dijelaskan, waruya, dan juga diriwayatkan an ba'dis salaf, dari sebagian ulama salaf, annahu qala, ulama salaf itu mengatakan man ba'ah, barang siapa yang menjual, washtaro, dan membeli, fi yaumil jum'ati, di dalam hari Jumat, pada hari Jumat, ba'da sholati, setelah selesai sholat Jumat, barakallahu, maka Allah Ta'ala memberi keberkahan lahu, bagi pengamal ini, yaitu setelah sholat Jumat beraktivitas, menyebar,
menjual beli, ataupun apapun selain jual beli yang intinya mencari nafkah, mencari rezeki. Apapun. Namun di sini tekstualnya jual beli, padahal ini apapun, jual jasa atau apapun usaha yang lainnya yang menyebar dan beraktivitas dengan manusia. Maka Allah Ta'ala beri keberkahan kepadanya sab'ina marratan, 70 barakah, 70 kali lipat sahabat. Jadi keberkahannya dalam berdagang, mencari rezeki, Allah Ta'ala kasih keberkahan 70 ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Riwayatnya, liqaulillahi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, yaitu fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jadi seperti ini sahabat, masalahnya yang harus kita pahami. Dalam doa ini ada riwayat yang lain, ada banyak tersebar di internet yang lafadznya Allahumma ajibtu, seperti ini. Jadi ini salah sahabat ya, karena ini dari lafadz ajabah. Fi'il madhi ajaba, ajabtu, saya memenuhi, mengabulkan. Jadi kalau ajibtu itu salah, dan bagi yang mengamalkan dari internet dengan lafadz ajibtu itu diganti ajabtu. Ajabtu seperti yang benar, yang sudah masyhur terkenal sahabat. Nah, sekarang yang terakhir sahabat memahami artinya dan meresapi biar lebih khusyuk, lebih yakin, lebih ikhlas, lebih barokah. Kita harus pahami bagaimana doa ini adalah menjawab dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada akhir surah Al-Jumu'ah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau itu dipanggil untuk sholat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah ingat kepada Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkan aktivitas jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik untukmu, lebih bagus untukmu jika engkau mengetahui. Firman ini dijawab oleh sahabat Ar-Ra' bin Malik. Allahumma ya Allah, ajabtu da'wataka, saya memenuhi panggilanmu. Tadi, idza nudiya lis-sholati, jika engkau dipanggil untuk solat. Namun sepakat ahli tafsir sahabat, panggilan untuk solat ini azan kedua ya, nida kedua, azan kedua, bukan yang pertama. Yang pertama bukan. Jadi ketika kedua wajib tinggalkan jual beli dan lain sebagainya. Maka di sini dijawab, ajabtu da'wataka. Dan selanjutnya sahabat Ar-Ra' mengatakan, wa shallaitu, dan saya sudah solat faridotakah, fardumu, maksudnya sholat Jumat tadi. Saya sudah melaksanakan kewajibannya karena dipanggil untuk sholat Jumat. Dan selanjutnya adalah ayat berikutnya, fa'idha qudiyatis sholatu, ketika engkau sudah menyelesaikan sholat Jumat sudah diselesaikan, fantashiru, maka menyebarlah kemana-mana, berbaur dengan manusia yang lain, beraktivitas. Fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah, menyebarlah di dalam bumi ini. Seperti itu. Wabtahu min fadlillah, dan carilah dari kurnia Allah. Dan carilah dari kurnia Allah ini perintah di sini sahabat dalam tafsir tentunya juga Al-Jalalain, yaitu tolabur rizki. Dan carilah rezeki. Maksudnya dan carilah rezeki dengan karunia Allah atau dari karunia Allah. Dan berbaurlah dengan manusia, beraktivitas, jual beli, dan carilah rezeki dari karunia Allah. Jadi mafhumnya, pemahamannya dari sini, boleh jual beli atau aktivitas apapun yang mencari rezeki, yang mencari nafkah dan lain sebagainya. Makanya di sini wantasyartu dijawab sama sahabat Ar-Ra' bin Malik, wantasyartu, dan saya menyebar, saya berbaur dengan manusia, kama amartani, seperti engkau perintahkan kepadaku. Perintah ini lil ibahah sahabat ya, bukan perintah wajib. Memang Allah Ta'ala nyuruh setelah sholat Jumat untuk beraktivitas dengan manusia, berbaur, jual beli, dan mencari nafkah. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir diberi keberkahan 70 kali yang mencari rezeki setelah sholat Jumat. Ini perintah dari Allah dalam firman-Nya, namun ini lil ibahah. Lil ibahah faedahnya boleh dan bahkan dianjurkan oleh ulama-ulama sahabat. Jadi dijawab, wantasyartu, dan saya menyebar ya Allah,
kama amartani, seperti engkau perintahkan kepadaku. Farzukni, maka berilah rezeki kami ya Allah, min fadlikah, karena disuruh. Wabtahu, dan carilah rezeki min fadlikah, min fadlillah, dari karunia Allah. Dalam ayat itu, maka berilah rezeki kami ya Allah, min fadlikah, dari karuniamu. Wa anta khairur razikin, karena engkau adalah lebih baiknya zat yang memberi rezeki atau maha pemberi rezeki. Itu juga ada di dalam ayat selanjutnya, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijar wallahu khairur razikin. Pada ayat terakhir, wa anta khairur razikin. Masya Allah, amalan ini bagus diamalkan sahabat. Paling tidak satu kali amalkan dalam hidup sahabat. Ini hadis, dan ini juga dianjurkan oleh para ulama. Jadi diamalkan minimal satu kali, ditulis atau ini di screenshot dan dibaca nanti sahabat. Seperti itu. Sekian, semoga ilmu ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin Allahumma amin.